2 hari yang lalu, saat umat Yahudi di seluruh dunia memperingati pembunuhan 6 juta orang, sebuah studi berita utama mengonfirmasi bahwa tahun 2025 adalah tahun paling mematikan untuk kekerasan antisemit dalam lebih dari 30 tahun terakhir. Jadi hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sederhana tapi serius. Apa sebenarnya yang melindungi kita? Dan mungkin yang lebih penting, apa yang tidak melindungi kita? Saya Ilan Zel Diaman, dan ini adalah Basic Law. Sekarang sebelum kita membahasnya, saat kami merekam ini, salah satu kisah hukum, politik, dan yudisial terbesar dalam sejarah Israel sedang berlangsung di Mahkamah Agung saat ini. Kasus ini berpusat pada apakah pengadilan dapat atau seharusnya memaksa pemecatan Menteri Ben-Gvir tanpa dasar pidana apapun untuk melakukannya. Dan kasus ini menyentuh inti pemerintahan dan sangat mungkin memicu konfrontasi besar antara koalisi dan pengadilan. Namun karena ini terjadi tepat saat kami merekam, saya akan membahasnya di episode berikutnya. Dan hari ini saya akan fokus bukan pada kekacauan di Israel, tetapi pada sesuatu yang saya yakini Israel tawarkan kepada orang Yahudi di seluruh dunia. Jadi dengan itu, mari kita kembali ke situasi antisemitisme. Angkanya, Universitas Tel Aviv merilis laporan tahunan tentang antisemitisme minggu ini. 20 orang Yahudi dibunuh dalam serangan antisemit tahun lalu, 15 diantaranya saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Sydney, 2 orang di sebuah sinagoga di Manchester pada Yom Kippur. Secara keseluruhan, insiden-insiden tetap tinggi setelah gencatan senjata di Gaza yang digambarkan oleh para peneliti sebagai kenyataan yang sudah menjadi hal biasa. Laporan yang sama mencatat bahwa serangan fisik meningkat bahkan di negara-negara di mana jumlah insiden secara keseluruhan menurun. Dan di seluruh dunia, insiden antisemit tetap puluhan poin persentase lebih tinggi dibandingkan periode sebelum perang. Dan seperti yang sering kami sebutkan di sini, di Amerika Serikat, data FBI tahun 2024 mencatat jumlah kejahatan kebencian terhadap Yahudi tertinggi sejak lembaga tersebut mulai melacak pada tahun 1991. Orang Yahudi hanya 2% dari populasi Amerika, namun mereka menjadi korban 70% dari semua kejahatan kebencian berbasis agama. Nah, belum lama ini, jauh lebih banyak orang Yahudi merasa aman di lebih banyak tempat. Menurut survei AJC tahun 2025, lebih dari 9 dari 10 orang Yahudi Amerika sekarang merasa kurang aman sebagai orang Yahudi di AS mereka, dan angka itu naik dari 77% hanya setahun sebelumnya. 55% mengatakan bahwa mereka mengubah perilaku mereka karena takut akan antisemitisme dalam setahun terakhir. 41% telah berhenti secara terbuka menunjukkan tanda-tanda identitas Yahudi mereka di depan umum, dan 30% sekarang sepenuhnya menghindari tempat atau acara tertentu. Telah terjadi perubahan dramatis hanya dalam beberapa tahun, dan sekarang kita telah sampai pada titik yang sulit dipercaya, di mana banyak dari Anda mungkin dapat mengingat setidaknya satu peristiwa kekerasan anti-Yahudi yang mengerikan yang mendapat liputan internasional. Mungkin itu adalah pembunuhan 2 staf muda kedutaan Israel pada Mei 2025, Yaron Leshinsky dan Sarah Milgrim, yang tinggal beberapa hari lagi untuk pertunangan. Atau ada juga serangan yang terinspirasi oleh Hizbullah bulan lalu ketika seorang pria menabrakkan truk yang penuh bensin dan kembang api ke Tempel Israel di Michigan. Serangan terbaru lainnya termasuk 3 sinagoga di Kanada yang ditembak, sebuah sinagoga di Liège, Belgia yang dibom, dan sebuah sinagoga di Rotterdam yang dibakar. Pada Januari 2026, sebuah sinagoga di Jackson, Mississippi dibakar dan gulungan Taurat di dalamnya dihancurkan. Sementara itu, penyangkalan Holocaust menyebar dengan cepat di media sosial, dan Mahkamah Internasional yang dibangun dari puing-puing Perang Dunia II sedang mengadili kasus genosida terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan dan diikuti oleh lebih dari selusin negara. Dan masih banyak lagi contohnya. Lonjakan tajam antisemitisme sebenarnya dalam berbagai bentuk antisemitisme semuanya terjadi sekaligus dari banyak arah, memiliki banyak penyebab utama. Dan tidak ada satupun yang boleh mengurangi tanggung jawab moral dari mereka yang menyebarkan pandangan dan tindakan antisemitisme. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah sejauh mana mereka yang terdampak bisa melakukan sesuatu tentang hal ini dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan di sini, saya pikir kita harus fokus pada pertanyaan, apakah kita sudah menilai ancaman terhadap kita dengan benar? Dan apakah upaya besar yang kita lakukan untuk memerangi antisemitisme? Hari ini, saya akan lebih banyak fokus pada pendidikan tentang Holocaust. Apakah itu sudah atau bahkan bisa memberikan hasil yang kita harapkan? Saat ini, 29 negara bagian Amerika mewajibkan pendidikan tentang Holocaust di sekolah-sekolah.
Negara-negara dari Austria hingga Australia telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pendidikan tentang Holocaust, dan beberapa di antaranya secara tegas melarang penyangkalan Holocaust. Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat beroperasi dengan dana lebih dari 150 juta dolar per tahun melalui pendanaan publik dan swasta. Secara keseluruhan, kita sedang membicarakan ratusan juta dolar dan upaya nasional, negara bagian, serta lokal di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini. Dengan keyakinan bahwa pendidikan semacam itu dapat meningkatkan toleransi dan memberikan alat untuk mencegah kebencian masyarakat serta fasisme negara sejak dini. Tapi, bagaimana keadaan sebenarnya? Nah, Claims Conference melakukan survei tentang pengetahuan dan sikap Yahudi di berbagai negara setiap tahunnya. Dan hampir di setiap metrik yang bisa Anda bayangkan, seperti pengetahuan dasar tentang Holocaust, pengenalan terhadap stereotip antisemit, serta kesadaran tentang apa yang terjadi. Angkanya bergerak ke arah yang salah. Hampir setengah dari orang Amerika tidak bisa menyebutkan satu pun kamp Nazi atau ghetto. 1 dari 10 anak muda Amerika percaya bahwa orang Yahudi yang menyebabkan Holocaust. Sementara itu, kejahatan kebencian mencapai rekor tertinggi. Jadi, menurut saya, pertanyaan tentang apakah para pendukung metode pendidikan Holocaust saat ini telah mengidentifikasi ancaman dan solusinya dengan tepat memang layak untuk diajukan. Sekarang, ada aliran pemikiran serius yang setidaknya menyalahkan sebagian dari ketidakcukupan respons kita terhadap antisemitisme modern pada cara pendidikan Holocaust dibangun. Saya menemukan beberapa bagian dari pemikiran itu menarik, dan saya memang ingin membagikannya, tetapi saya melakukannya dengan penuh kekaguman kepada orang-orang dan organisasi yang telah mendedikasikan diri mereka untuk misi mulia ini, apapun keadaannya. Pendidikan Holocaust di Barat dirancang terutama untuk mengajarkan kepada semua orang pelajaran universal tentang toleransi dan prasangka. Asumsinya adalah bahwa kebencian terhadap Yahudi sudah teratasi. Dan para kritikus berpendapat bahwa ada 3 hal yang salah dengan paradigma tersebut. Yang pertama adalah, pendekatan ini dibuat untuk dunia ketika masih ada orang-orang yang mengalami langsung Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Sebuah survei RAND tahun 2025 menemukan bahwa materi pengajaran yang paling banyak digunakan hampir sepenuhnya berfokus pada kengerian tersebut dan hampir tidak membahas antisemitisme yang memungkinkannya terjadi. Sejarawan Daniel Green mengatakan bahwa asumsi di balik kurikulum kita, kutipannya, sama sekali tidak mampu menjawab kondisi yang kita hadapi saat ini. Kedua, upaya untuk membuat Holocaust lebih mudah dipahami dan diakses dengan menggeneralisasi ceritanya menjadi kisah intoleransi dan gejolak politik justru menghapus keunikan antisemitisme, karena ini bukanlah kebencian yang bersifat umum. Antisemitisme memiliki logika tersendiri, tradisi berabad-abad yang menggambarkan orang Yahudi sebagai sumber tersembunyi dari segala masalah dalam masyarakat. Dara Horn, dalam bukunya yang berjudul People Love Dead Jews, dan dalam esainya di Atlantic tahun 2023 yang berjudul Is Holocaust Education Making Anti-Semitism Worse?, menyampaikan hal ini secara langsung. Asumsi dasar yang telah bertahan hampir setengah abad adalah bahwa mempelajari tentang Holocaust dapat membuat orang kebal terhadap antisemitisme. Namun, katanya, itu tidak demikian. Dengan kata lain, menggunakan orang Yahudi yang sudah meninggal sebagai simbol belum tentu membantu orang Yahudi yang masih hidup. Dan yang ketiga, dengan terlalu fokus pada bentuk kebencian terhadap Yahudi yang lama, beberapa orang mengatakan kita jadi tidak siap menghadapi bentuk kebencian yang baru. Cendekiawan Naya Lecht, dalam bukunya Scaffolding Anti-Zionism, The Hate We Missed, menunjukkan bagaimana antisemitisme bermutasi dari satu varian ke varian lain, mulai dari anti-Yudaisme, antisemitisme rasial, dan sekarang menjadi anti-Zionisme. Namun yang menarik dari hal ini adalah bahwa anti-Zionisme sebenarnya bukanlah hal baru. Sikap ini sudah melekat dalam kehidupan orang Yahudi sejak berdirinya negara tersebut. Resolusi PBB yang menyamakan Zionisme dengan rasisme yang diberlakukan dari tahun 1975 hingga 1991 hanyalah salah satu contohnya. Namun, komunitas Yahudi telah lama berusaha membuat perbedaan tegas antara anti-Zionisme dan antisemitisme yang setidaknya saat ini seharusnya semakin sulit untuk diyakini. Seiring dengan proses ini, ketika citra Nazi menjadi makin tabu di arus utama, sesuatu yang lain pun terjadi. Bahasa tentang genosida, penindas dan korban, pelaku dan orang tak bersalah, dilucuti dari unsur Yahudi di dunia akademis. Bahasa itu dibuat universal dan kemudian diarahkan kepada Israel. Marlene Gallner menelusuri hal ini secara tepat di Jerman, sebuah negara yang membangun budaya peringatan Holocaust yang luar biasa, meratapi orang Yahudi yang telah meninggal dengan penuh hikmat, lalu menggunakan kosakata yang sama untuk mengecam negara Yahudi yang masih eksis.
Jalan dari Monumen Holocaust Berlin ke kasus genosida di ICJ memang benar-benar sangat singkat. Jadi, seperti apa pendekatan yang berbeda itu? Nah, saya punya dua gagasan yang jauh dari lengkap yang ingin saya bagikan kepada Anda dan saya menantikan untuk mendengar pendapat Anda. Mereka yang mengikuti acara ini pasti tidak akan terkejut kalau saya berpikir bahwa salah satu kuncinya adalah mengubah cara kita, orang Yahudi, memahami dan mengajarkan sejarah ini di dalam komunitas kita. Menurut penelitian Pew, mengenang Holocaust adalah penanda identitas Yahudi yang paling penting bagi orang Yahudi Amerika. Sebanyak 76% menganggapnya sangat penting, bahkan lebih penting daripada praktik keagamaan, menjalani hidup yang etis, atau peduli terhadap Israel. Dan orang Yahudi Inggris merasakan hal yang sama. Holocaust adalah pengalaman bersama yang paling kuat yang menyatukan kita secara global. Dalam praktiknya, di banyak komunitas diaspora, identifikasi itu berpusat pada kekejaman, pada para pelaku, pada mesin pembunuhan. Yang jauh lebih jarang menjadi fokus adalah peradaban yang dihancurkan, kehidupan yang penuh semangat, kehidupan keluarga, keilmuan, dan humornya. Dan akibatnya, banyak orang Yahudi saat ini lebih tahu tentang Nazi daripada tentang teater dan puisi Yiddish, dan lebih tahu tentang Auschwitz daripada dunia kakek nenek buyut mereka sendiri. Dan itu berarti bahwa hal yang menyatukan kehidupan Yahudi diaspora sebagian besar didefinisikan oleh bencana, bukan oleh kebanggaan. Jadi, saya akan mengatakan sudah saatnya kita memperluas sudut pandang, baik terhadap sejarah yang lebih luas maupun tragis yang telah kita jalani selama ribuan tahun di seluruh dunia. Tetapi juga kepada tokoh-tokoh dan kisah-kisah yang menunjukkan ketahanan luar biasa kita, kreativitas kita, dan kegigihan kita. Dan coba bayangkan, sebelum Holocaust, 9,5 juta orang Yahudi tinggal di Eropa. Itu adalah peradaban para cendekiawan dan penyair, musisi, pengeluh, teater Yiddish, dan kehidupan yang terbangun selama berabad-abad. Mengajarkan hanya tentang apa yang terjadi pada mereka, dan bukan siapa mereka sebenarnya, adalah mengerdilkan warisan mereka dan membuat kita kehilangan kesempatan untuk melanjutkannya dimanapun kita tinggal di dunia ini. Identitas Yahudi yang lebih dalam dan lebih beragam akan memungkinkan kita untuk lebih memahami dan menghadapi ancaman terhadapnya, baik melalui hukum, pendidikan, maupun cara lainnya. Sekarang, di luar itu, ada satu pesan utama yang muncul dari bab-bab kelam dalam sejarah kita, yaitu bahwa kita membutuhkan sebuah tentara untuk melindungi kita dan sebuah negara tempat kita bisa membangun kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sekarang, ini bukan satu-satunya alasan mengapa kita membutuhkan dan berhak atas Israel, tetapi ini adalah salah satu alasan yang tentu saja tidak bisa diabaikan. Dan seluruh keberadaan Israel dibangun atas dasar kebangkitan dan penebusan dengan cara yang menurut saya tidak ditemukan dalam kisah banyak komunitas Yahudi di seluruh dunia. Sekarang, saya mengatakan itu sebagai seseorang yang bangga menjadi orang Amerika dan tumbuh di komunitas seperti itu. Dan sangat mencolok bahwa survei JFNA tahun 2025 menemukan bahwa hanya 37% orang Yahudi Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis. Dan bagi saya, ini adalah tanda bahwa kisah utama kehidupan Yahudi modern sebagai sebuah kolektif masih tentang kekejaman, bukan tentang kebangkitan. Tapi seperti yang saya katakan, seluruh keberadaan Israel dibangun di atas premis yang sebaliknya. Undang-undang Knesset yang membentuk Yad Vashem menetapkan hari itu sebagai Yom HaZikaron LaShov Vehik, Hari Peringatan Holocaust dan Kepahlawanan. Bukan hanya para korban, tetapi juga para pejuang, para partisan di hutan, orang-orang yang melawan tanpa apa-apa. Dan itu adalah pilihan yang disengaja. Pelajaran yang harus diambil dari tragedi ini adalah tentang keberanian Yahudi. Dan negara lahir dari keberanian itu dan mewujudkannya. Setiap pemimpin Israel, baik dari kanan maupun kiri, memegang keyakinan itu. Pada tahun 1981, Menahem Begin memerintahkan penghancuran reaktor nuklir Osirak milik Irak. Tindakan ini dikecam oleh Dewan Keamanan dan pemerintahan Reagan. Begin mengadakan konferensi pers 2 hari kemudian untuk mengatakan Holocaust lain akan terjadi dalam sejarah bangsa Yahudi. Tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah lagi, kami akan membela rakyat kami dengan segala cara yang kami miliki. Pernyataan itu menjadi doktrin, meskipun penerapannya tidak sempurna. Dan kita sekali lagi melihatnya sekarang dalam operasi Singa Bangkit bulan Juni lalu, melalui operasi Amarah Epik pada bulan Februari. Karena Anda lihat di Israel, mungkin di sini, lebih dari tempat lain manapun, tidak pernah lagi benar-benar berarti Am Israel Chai.
Dan itu membawa saya pada apa yang benar-benar ingin saya katakan tentang negara ini. Sebagai seorang Amerika dan Israel yang bangga, menantikan Yom HaZikaron dan Yom Ha'atzmaut minggu depan di bawah bayang-bayang kemungkinan kembali berperang. Saya tahu bahwa bagi banyak orang Yahudi di diaspora saat ini, Israel terasa seperti salah satu alasan mengapa mereka menjadi sasaran. Anti-Zionisme telah menjadi saluran penyalur bagi banyak bentuk antisemitisme modern. Tapi saya ingin mengajukan argumen sebaliknya. Jika kamu pernah ke Yad Vashem, kamu akan berjalan melewati arsitektur bencana. Dan ketika kamu keluar di ujung lainnya, kamu akan melihat panorama Yerusalem. Dinamis namun kuno, dipenuhi dengan perdebatan dan kehidupan. Sekarang kita menantikan Yom HaZikaron, yang jatuh sehari sebelum Yom Ha'atzmaut. Dan sekali lagi, kita mengenang dan meratapi pengorbanan kita, namun mengakhiri hari itu dengan perayaan penuh sukacita atas kelahiran kembali dan kedaulatan. Warisan dari apa yang telah hancur maupun yang berhasil bertahan tetap hidup dengan penuh semangat dan kebanggaan di sini, dan terus bergerak serta membangun kembali di jalan-jalan, di universitas, dan di sekitar meja Syabat. Dan jika aku memikirkan bagaimana menyempurnakan undang-undang dan program pendidikan yang telah kami terapkan untuk mengatasi antisemitisme, aku rasa aku akan mulai terlebih dahulu dari memahami premis itu. Bahwa kita harus belajar bahwa keberanian, kemampuan, dan kebanggaan adalah penawar bagi kekejaman dan mentalitas korban. Bahwa kita harus dengan tegas menjaga diri dari kebencian terhadap Yahudi, apapun dalih moral yang diklaimnya, dan bahwa ada kebenaran yang tidak nyaman untuk dihadapi dalam sifat abadi antisemitisme. Sekarang, apakah menginternalisasi pesan itu berarti menciptakan seperangkat ukuran keberhasilan yang berbeda, mengalokasikan ulang sumber daya, atau bahkan mereformasi cara Holocaust diperingati di luar negeri? Kini tugas kita dan generasi pendidik serta pemimpin untuk merancang kurikulum baru yang akan menginspirasi generasi berikutnya dan menjadikan kita terang bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita sendiri. Jangan pernah lagi adalah doa, komitmen etis, dan cita-cita. Namun kegembiraan dan keberanian Am Yisrael Chai yang tanpa malu-malu itulah yang memberinya kekuatan. Bangsa Yahudi tetap hidup. Sampai jumpa minggu depan.